Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 45, berpegang pada tali yang kokoh. Pagi hari, tanggal 16 Rajab 545 Hijriah, di Madrasah Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terkutuklah orang yang keyakinannya kepada sesama makhluk. Banyak sekali manusia yang termasuk ke dalam kutukan ini. Di antara sekian banyak orang, hanya satu orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat dan tidak akan pernah terputus. Quran Surat Al-Baqarah, 256. Celakalah engkau. Makhluk hanya memberi kebutuhanmu sementara, 1 hari, 2 hari, sebulan atau 2 bulan, setahun atau 2 tahun dan seterusnya, tetapi pada akhirnya mereka akan mengusir dan meninggalkanmu. Hendaklah engkau tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuhi kebutuhanmu dengannya, Dia tidak akan pernah mengusir dan meninggalkanmu. Dia tidak akan bosan dengan kehadiranmu di dunia ataupun di akhirat kelak. Orang yang telah kuat bergantung kepada tauhid, tidak akan tergantung kepada siapapun. Tidak kepada ayah, ibu, keluarga, kawan, musuh, harta dan kedudukan. Dia tidak menyukai sesuatu, tidak ada yang dia lakukan kecuali menggantungkan diri kepada pintunya dan kepada pemberiannya. Wahai orang yang meyakini uang yang ada pada tangannya, tidak akan lama lagi uangmu akan hilang. Itu merupakan siksaan bagimu. Uangmu itu pernah singgah di tangan orang lain, dan ia berpindah ke tanganmu agar engkau dapat mentaati Tuhanmu. Engkau malah menjadikannya sebagai berhala dan menuhankannya. Wahai orang yang bodoh, tuntutlah ilmu demi mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu akan membimbingmu. Ilmu adalah kehidupan sedangkan kebodohan adalah kebinasaan. Seorang syiddiq, orang yang benar, apabila ia selesai mempelajari ilmu yang masih umum, maka ia akan berpindah untuk mempelajari ilmu yang khusus, yaitu ilmu tentang hati dan nurani. Setelah sempurna dengan kedua ilmu tersebut, maka dia akan menjadi penguasa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memerintah, melarang, memberi atau tidak memberi. Semua itu atas izin Zat yang telah mengangkatnya. Lah menjadi penguasa di antara manusia. Lah memerintah dengan perintahnya dan melarang dengan larangannya. Lah akan mengambil dari mereka dengan perintahnya dan memberi kepada mereka dengan perintahnya. Lah bersama dengan hukum dan bersama Allah dengan ilmu. Hukum adalah juru kunci di depan pintu, sedangkan ilmu berada di dalam rumah. Hukum itu bersifat umum, dan ilmu itu bersifat khusus. Orang yang telah marifat akan berdiri di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu marifat yang ada padanya, lah dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Jika diperintah untuk memberi maka dia melaksanakannya, dan jika diperintah untuk menahan dia pun melaksanakannya. Jika diperintah untuk makan, ia pun makan, dan jika diperintah untuk lapar, maka ia sanggup menahan laparnya. Orang yang menolongnya akan ditolong, dan orang yang merendahkannya akan direndahkan. Para ahli sufi telah mendatangimu demi kemaslahatanmu, mereka datang bukan untuk dirinya. Mereka tidak memiliki suatu keperluan terhadap seorang pun, mereka sangat menyayangi manusia. Mereka adalah kekasih Allah, di dunia ataupun di akhirat. Apapun yang ia ambil darimu adalah untuk kebaikanmu bukan untuk kebaikan mereka. Kesibukan mereka hanya tercurah untuk menasihati makhluk, dan itu terus mereka lakukan. Sebab apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa ada dan terus-menerus, sedangkan yang datang dari selain Dia hanya sementara. Layanilah ilmu dan para ulama yang mengamalkan ilmunya, lalu bersabarlah di dalamnya. Apabila engkau sabar menjalaninya, maka ilmu itu berbalik melayanimu. Layanilah ia sebagaimana engkau senang dilayani. Apabila engkau sanggup bersabar dalam melayani ilmu maka engkau akan memperoleh pemahaman hati dan cahaya batin. Wahai manusia, serahkanlah segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih mengetahui daripada kalian, tunggulah jalan keluar darinya, sesungguhnya setiap saat selalu ada jalan keluar. Berbaktilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuklah pintunya dan kuncilah pintu-pintu manusia, Dia akan memperlihatkan keajaiban di luar perkiraan kalian. Celakalah engkau. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki berbagai kemanfaatan untukmu dari tangan makhluk, maka tentu akan datang berbagai manfaat untukmu, dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki datangnya bahaya padamu melalui manusia, maka bahaya itu akan datang padamu.
Dia adalah zat yang menggerakkan, melunakkan dan menggerakkan hati manusia. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi dan menahan, yang memberi kemuliaan dan kehinaan, yang memberikan sehat dan sakit, yang menjadikan kenyang dan membuat lapar, yang memberi pakaian dan membiarkan telanjang, yang berbuat baik atau kejam, yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin. Semua itu Dialah pemiliknya, bukan siapapun selain Dia. Yakinilah hal itu dengan hatimu. Perbaikilah pergaulanmu dengan manusia dalam lahirmu. Berbicaralah kepada mereka dengan kadar pemahaman akal mereka, dengan akhlak yang baik, berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memerintahkan mereka sesuai dengan perintah keduanya. Apabila mereka menerima, syukurilah hal itu. Apabila mereka menolak, maka tidak perlu jera. Terus ajaklah mereka untuk mematuhi perintah dan larangannya. Jadikanlah hatimu sebagai masjid, jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kamu menyembah seorang PU di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Jin, 18. Apabila derajat seorang hamba meningkat dari muslim menjadi seorang mukmin, dari keimanan menjadi keyakinan dan dari yakin menjadi ma'rifat, dari ma'rifat menjadi ilmu, dari ilmu menjadi mahabbah, cinta, dari mahabbah menjadi mahbubiyah, yang dikasihi, dari pencari menjadi orang yang dicari. Oleh karena itulah, apabila ia lupa maka dia tidak akan dibiarkan tetapi akan diingatkan olehnya. Apabila tertidur akan dibangunkan, apabila lalai akan disadarkan, apabila berpaling maka akan dihadapkan kembali, dan apabila diam, ia akan disuruh untuk berbicara. Sehingga selamanya dia akan berada dalam keadaan sadar dan bersih. Karena dia telah membersihkan ruang terdalam di hatinya, sehingga dari lahir dia melihat kepada batin. Telah mewarisi kesadaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Matanya terpejam tetapi hatinya tetap terjaga. Dari belakangnya dia dapat melihat sebagaimana dia melihat dari depan. Tidak seorang pun yang dapat mencapai kedudukan seperti itu kecuali wali abdal dan para wali dari umatnya yang menyantap sisa makanan dan minumannya. Para wali itu telah mendapatkan setetes dari lautan magam beliau dan secuil dari limpahan karamahnya. Sebab mereka berdiri di belakang beliau, memegang teguh agama beliau, menolong dan memperjuangkannya serta menyebarkannya hingga hari kiamat. Seorang mukmin melirik dunia lalu menginginkannya dan mencarinya, hatinya mulai terpenuhi oleh dunia. Tetapi ketika dunia hendak menguasai hatinya, maka ia menceraikan dunia. Selanjutnya dia mencari akhirat sehingga menemukannya dan memenuhi hatinya dengan akhirat. Ketika dia merasa takut kalau akhirat akan membelenggu dan memenjarakan dirinya dari Tuhan, maka dia juga menceraikan akhirat dan meletakkannya di samping dunia yang telah ia tinggalkan, agar dia dapat melaksanakan kewajibannya. Maka dia menemukan pintu Al-Haq Azza wa Jalla, maka di sanalah dia mendirikan tenda dengan berbantal galurnya. Ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihi salam yang zuhud terhadap bintang, bulan dan matahari. Akhirnya Ibrahim mengatakan, sesungguhnya kau menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Quran Surat Al-An'am, 79. Ketika dia senantiasa berbantal kayu di bawah pintunya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa ia bersungguh-sungguh dalam pencariannya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintunya seraya membersihkan hatinya, dan mempersilakan ia untuk memasuki pintu itu. Setelah itu, ia meminta berita tentang keadaan dirinya, apa yang berlaku atas dirinya serta dunia dan akhirat. Dia maha mengetahui atas itu semua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisahnya, mendekatkan ia kepadanya dan menghiburnya. Setelah itu, Allah akan memberi kannya mahkota dari keridaannya dan memenuhi hatinya dengan hikmah dari ilmunya. Dia akan memperbaharui akad untuknya antara dirinya, dunia dan juga akhirat serta menjanjikan agar mereka tidak menyakitinya. Menjadikan dunia dan akhirat sebagai pelayannya yang akan memenuhi kebutuhan ia di dunia dan di akhirat. Sehingga kedudukan hatinya berada di sisi Tuhannya dan menjauh dari segala sesuatu selain Dia. Dia menjadi hamba sekaligus menjadi orang merdeka, dan merdeka dari segala sesuatu selain Dia. Kemerdekaannya mutlak, di bumi dan juga di langit. Ia tidak lagi dimiliki oleh sesuatu, justru ia menjadi pemilik segala sesuatu. Dia menjadi raja, yang hanya dimiliki oleh raja di raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu terbuka lebar di hadapannya, ia telah memegang izin secara mutlak, tidak ada lagi penghalang ataupun penjaga. Wahai muridku, jadilah engkau sebagai pelayan para wali, sesungguhnya dunia dan akhirat juga menjadi pelayannya, kapanpun mereka mau,
Mereka dapat mengambilnya dengan izin dari Al-Haq Azza wa Jalla. Mereka akan memberikan bentuk dunia dan makna akhirat kepada kalian. Ya Allah, berilah kami taufik untuk mengerjakan hal-hal yang Engkau ridai. Ya Allah, terangilah hati kami. Tunjukkanlah ia kepada MU, sucikanlah nurani kami, dan dekatkan ia kepada MU. Ya Allah, tunjukilah hati kami untuk sampai kepadamu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu dan keikhlasan dalam mengamalkannya. Ya Allah, lunakkanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.